Sejumlah peralatan dan sistem yang dikontrol secara elektronik seperti misalnya EFI engine, electronically controlled transmissions, cruise control, digital meter, dan sunroof digunakan pada kendaraan Toyota. Peralatan dan sistem yang digunakan untuk mengontrol mesin secara elektronik disebut Toyota Computer Control System atau TCCS. TCCS terdiri dari sensor-sensor yang mendeteksi kondisi putaran mesin, Electronic Control Unit atau ECU yang berdasarkan signal dari sensor-sensor tersebut serta data yang tersimpan di dalam memorinya, menentukan bagaimana mesin harus dikontrol. Dan aktuator yang dengan sebenarnya mengontrol fungsi mesin. TCCS digunakan dengan berbagai model mesin dan sekalipun konstruksi dan bekerjanya TCCS untuk sebuah mesin khusus mungkin berbeda dari mesin-mesin yang lain, harap Anda ingat bahwa pada dasarnya bekerjanya semua TCCS adalah sama. TCCS memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Electronic Fuel Injection atau EFI, Electronic Spark Advance atau ESA, Idle Speed Control System atau ISC. Peralatan khusus Air Intake Control yang disebut Toyota Variable Induction System atau TVIS. Diagnostic Function, fail-safe function, dan backup function. Di dalam presentasi video ini, kita akan membahas EFI atau Electronic Fuel Injection dari mesin 4A GE yang menjamin bahwa jumlah optimum dari bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam manifold sesuai dengan kondisi putaran mesin. Kita akan membahas fungsi lain dari TCCS di dalam volume 2 dari presentasi video ini. Sekarang mari kita mulai diskusi kita dengan komponen elektronik utama yang dimiliki oleh EFI pada mesin 4A GE. Pertama, mari kita bahas sensor-sensor. Vacuum sensor mendeteksi tekanan intake manifold. Throttle position sensor memiliki dua fungsi, yaitu mendeteksi apakah throttle tertutup penuh dan mendeteksi berapa besar sudut buka throttle. Sepasang sensor dibuat di dalam distributor. Salah satunya adalah NE pickup sensor yang mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin. Sedangkan yang lainnya adalah GE pickup sensor yang mendeteksi standar sudut crankshaft yang digunakan oleh ECU dalam menentukan output dan timing injection signal. Water temperature sensor mendeteksi temperatur dari air pendingin mesin. Intake air temperature sensor mendeteksi temperatur udara masuk. Selanjutnya, apabila mesin di-start, maka terminal ST pada ignition switch menginformasikannya kepada ECU. Setiap sensor mengirimkan signal ke ECU dalam bentuk tegangan atau pulse signal. ECU menyimpannya di dalam memori data pada nilai optimum dan membandingkan signal yang masuk ini dengan data yang tersimpan. Dan selanjutnya menghitung durasi injeksi bahan bakar yang optimum dan timing injeksi. ECU juga secara tetap memonitor tegangan baterai.
Berdasarkan hasil perhitungan, ECU mengirim signal-signal ke injektor. Setiap injektor akan menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold. Akhirnya ada sebuah cold start injector yang merupakan salah satu aktuator, tetapi bukan diatur oleh signal ECU, melainkan diatur langsung oleh signal dari terminal ST ignition switch dan dari start injector time switch. Kini mari kita lihat diagram sistem dasar lainnya dan lihat pula bagaimana TCCS mengontrol EFI. EFI terdiri dari 3 bagian: fuel system, air induction system, dan electronic control system. Pertama-tama mari kita lihat fuel system. Bahan bakar dipompa dari tangki dan ditekan oleh electric fuel pump, selanjutnya dikirim ke injektor dan cold start injector. Tekanan bahan bakar dikontrol oleh pressure regulator. Fuel pump sendiri dikontrol sebagai berikut. Pada saat mesin di-start, circuit opening relay menjadi on oleh signal dari terminal ST ignition switch. Akibatnya arus listrik mengalir dari electric fuel pump. Pada saat mesin mulai hidup, signal RPM mesin dikirim dari distributor ke ECU. Pada saat ECU menerima signal ini, ECU menjadi circuit opening relay tetap pada posisi on dan mesin dalam keadaan hidup, sekalipun terminal ST ignition switch off. Kondisi ini menjaga arus listrik terus mengalir ke electric fuel pump. Mari kita lihat bagaimana fuel system dapat terlihat pada kendaraan yang sebenarnya. Bahan bakar yang diumpankan oleh electric pump mengalir melalui fuel filter dan delivery pipa ke injektor dan cold start injector. Pressure regulator menjaga tekanan bahan bakar di dalam injektor sebesar 2,55 kg per cm persegi lebih tinggi dari tekanan di dalam intake manifold. Setiap kali injektor menginjeksikan bahan bakar, maka tekanan bahan bakar sedikit berubah. Fluktuasi tekanan bahan bakar ini diredam oleh fuel pulsation damper. Selanjutnya kita akan mendiskusikan air induction system pada bagian kedua dari sistem EFI. Udara dihembuskan ke air intake chamber. Banyaknya udara yang masuk tergantung dari besarnya sudut buka throttle valve dan kecepatan putaran mesin. Kemudian udara dialirkan ke intake manifold pada masing-masing silinder dan bercampur dengan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar kemudian dihisap ke dalam silinder. Selama temperatur air pendingin mesin masih rendah, secara otomatis air valve akan membuka untuk membiarkan udara masuk untuk membypass throttle valve dan langsung mengalir ke dalam air intake chamber. Hal ini menyebabkan udara masuk dalam jumlah yang besar walaupun saat throttle valve menutup penuh, dengan demikian menyebabkan mesin berputar pada saat fast idle. Sekarang mari kita lihat pada bagian ketiga dari sistem EFI, yaitu Electronic Control System. ECU menghitung lamanya penginjeksian dengan tepat sesuai dengan kondisi putaran mesin, berdasarkan pada signal-signal dari beberapa sensor dan menyimpan data tersebut ke dalam memori.
kemudian mengirimkan signal injeksi yang tepat ke injektor-injektor. Pada mesin 4AGE, signal injeksi dikirim ke seluruh injektor secara serempak pada setiap putaran poros engkol. Seperti yang Anda lihat, sebagian dari bahan bakar yang diperlukan oleh mesin untuk satu kali putaran diinjeksikan pada setiap putaran poros engkol. Perhatikan demonstrasi ini. Saat arus listrik mengalir ke injektor, injektor valve terbuka dan bahan bakar diinjeksikan. Bahan bakar hanya diinjeksikan pada saat tegangan diberikan pada injektor seperti yang Anda lihat di sini. Pada kendaraan yang sebenarnya, ECU memainkan peran sebagai switch, seperti yang telah kita lihat dalam demonstrasi. Oleh karena tekanan bahan bakar dijaga pada tingkat konstan sesuai dengan tekanan intake manifold, maka jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam manifold berubah-ubah mengikuti durasi injection signal yang dikirim oleh ECU ke injektor. Bagaimanakah ECU menentukan durasi injeksi bahan bakar? Pada dasarnya, ECU menentukan durasi injeksi bahan bakar berdasarkan jumlah udara yang dihisap masuk ke dalam silinder. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana ECU mendeteksinya. Sebenarnya jumlah udara masuk dideteksi dalam beberapa cara yang berbeda. Dalam apa yang disebut L-type EFI, jumlah udara masuk dideteksi langsung oleh sebuah air flow meter. Dalam D-type EFI, ECU mendeteksi jumlah udara masuk secara tidak langsung, yaitu signal dari vacuum sensor tetap menginformasikan tekanan di dalam intake manifold, yang mana selanjutnya ECU menghitung jumlah udara yang dihisap ke dalam silinder. Oleh karena mesin 4EGE yang sekarang kita diskusikan menggunakan D-type EFI, maka kita perlu memahami sungguh-sungguh hubungan antara tekanan intake manifold dan jumlah udara masuk, dan hubungan keduanya dengan durasi injeksi bahan bakar. Pada saat throttle valve tertutup atau hampir tertutup penuh, hanya sedikit saja jumlah udara yang dihisap ke dalam intake manifold. Oleh sebab itu, tekanan manifold menjadi sangat rendah seperti diperlihatkan oleh vacuum gauge. Berdasarkan signal dari vacuum sensor, ECU menentukan hanya sedikit saja jumlah udara masuk yang ada di dalam silinder. Oleh sebab itu, ECU menggenangi durasi injeksi bahan bakar sehingga hanya sedikit saja jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Untuk memudahkan pemahaman hubungan antara tekanan di dalam intake manifold dan jumlah udara yang dihisap ke dalam silinder, mari kita asumsikan kecepatan mesin konstan. Apabila throttle valve terbuka, tetapi kecepatan mesin tetap konstan, sebagai contoh apabila beban mesin bertambah, maka akan semakin banyak udara yang dihisap ke dalam intake manifold akan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Signal dari vacuum sensor menginformasikan ECU bahwa jumlah udara masuk telah bertambah. Oleh sebab itu, ECU menambah durasi injeksi bahan bakar sehingga lebih banyak bahan bakar yang dapat diinjeksikan. Akan tetapi, hanya mengukur tekanan manifold saja tidak cukup mampu untuk menentukan jumlah udara masuk secara tepat.
Hal ini disebabkan sekalipun tekanan manifold tetap konstan, tetapi jumlah udara yang dihisap ke dalam silinder akan berubah apabila kecepatan mesin berubah. Oleh sebab itu, pada D-type EFI, durasi injeksi bahan bakar yang secara kasar dihitung oleh ECU berdasarkan tekanan manifold harus dikoreksi dengan RPM signal mesin agar ECU dapat menghitung durasi ini dengan lebih teliti. Setelah durasi injeksi bahan bakar dikoreksi dengan RPM signal mesin, maka durasi ini disebut durasi injeksi dasar. Injeksi bahan bakar ke dalam manifold sesuai dengan durasi injeksi dasar bahan bakar akan menjamin bahwa rasio udara bahan bakar tetap pada 15 berbanding 1 atau mendekati rasio udara bahan bakar teoritis. Untuk melihat bagaimana durasi injeksi dasar berubah, mari kita lihat injection signal yang sebenarnya yang dikirimkan oleh ECU ke injektor. Inilah citra osiloskop dari bentuk gelombang sebuah injection signal. Panjangnya menunjukkan durasi injection signal. Injection signal ini adalah untuk kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan kira-kira 40 km per jam atau 25 mil per jam di jalan yang datar. Kini kendaraan mulai mendaki. Maka signal dari vacuum sensor menginformasikan ECU bahwa tekanan manifold telah sedikit meningkat. Seperti yang dapat Anda lihat di sini, ECU menambah panjang dari durasi injeksi. Seperti yang telah kita ketahui beberapa menit lalu, durasi injeksi dasar menjaga rasio udara bahan bakar mendekati rasio udara bahan bakar teoritis, akan tetapi durasi injeksi dasarnya sendiri tidak dapat mencakup keseluruhan rentang kemungkinan kondisi pengendaraan. Oleh sebab itu, TCCS bergantung pada perubahan pengukuran korektif yang lain untuk mendapatkan rasio udara bahan bakar yang paling sesuai dengan kondisi pengendaraan yang sebenarnya. Kini kita akan mensimulasikan beberapa kondisi pengendaraan yang umum dan kita lihat bagaimana durasi injeksi dikontrol. Pertama-tama kita start mesin. Mari kita lihat sistem diagram lagi. Ketika kecepatan mesin masih sangat rendah, yaitu pada saat mesin sedang di-start, vacuum sensor tidak dapat mendeteksi tekanan manifold dengan sangat tepat. Oleh sebab itu, berdasarkan temperatur air pendingin mesin, durasi injeksi dasar dari data disimpan di dalam memorinya. Selanjutnya, ECU menentukan durasi injeksi yang sebenarnya dengan mengoreksi durasi injeksi dasar berdasarkan temperatur udara masuk dengan maksud untuk menjaga rasio udara, bahan bakar secara benar, dan pada tegangan baterai untuk mengompensasi kelambatan operasional dari injektor. Sebagai akibatnya, hanya sejumlah bahan bakar yang diperlukan saja selama start mesin yang diinjeksikan oleh injektor. Ada dua tipe koreksi. Satu berdasarkan temperatur udara masuk dan yang lain berdasarkan tegangan baterai. Yang dilakukan bukan hanya selama start mesin saja, melainkan juga selama mesin beroperasi normal. Selanjutnya, apabila temperatur air pendingin rendah dan mesin di-start, maka cold start injector dioperasikan oleh signal yang berasal dari terminal ST ignition switch agar campuran udara bahan bakar menjadi lebih gemuk.
Durasi bekerjanya cold start injector adalah dikontrol secara independen oleh start injector time switch. Sekarang mari kita lihat bagaimana durasi injeksi dikontrol setelah mesin di start. Apabila kecepatan mesin bertambah hingga RPM yang telah ditentukan sebelumnya, maka ECU membuat pertimbangan bahwa mesin telah hidup. Sekali mesin telah hidup, maka ECU memulai untuk menghitung durasi injeksi dasar yang berdasarkan NE signal, yaitu RPM signal mesin dari distributor, sebagai pengganti coolant temperature signal yang telah disimpan pada waktu start. Akan tetapi, ECU masih mengoreksi durasi injeksi dasar, terutama pada basis temperatur air pendingin. Pada saat temperatur air pendingin masih rendah, ECU menambah durasi injeksi bahan bakar sesuai dengan signal dari water temperature sensor untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan. Mari kita lihat koreksi injeksi yang lain. Pertama kita akselerasi mesin. ECU menentukan tingkat akselerasi mesin dalam dua cara. ECU menentukan bahwa mesin melakukan akselerasi bila throttle valve terbuka dari posisi terbuka penuh. Dalam hal ini, throttle position sensor mengirim signal ke ECU yang akan mengoreksi durasi injeksi dengan menambahnya. ECU juga mendeteksi tingkat akselerasi mesin bila tekanan manifold bertambah dengan tajam. Jumlah koreksi selama akselerasi juga bertambah apabila temperatur air pendingin masih rendah. Kini beban berat diberikan kepada mesin. Ketika pengemudi menekan pedal akselerator melebihi jumlah tertentu, maka throttle position sensor mengirimkan signal ke ECU untuk menginformasikan bahwa mesin bekerja pada beban berat. Oleh sebab itu, ECU mengoreksi durasi injeksi bahan bakar dengan menambahnya. Kendaraan kini sedang meluncur, yaitu pengemudi telah membebaskan kakinya daripada akselerator. Dalam hal ini, throttle position sensor mengirimkan signal ke ECU yang menginformasikan bahwa throttle valve telah tertutup penuh. Bila mesin sedang berputar pada kecepatan yang lebih tinggi dari RPM yang telah ditentukan awal atau predetermined, pada saat pedal accelerator dibebaskan, maka terjadilah fuel cut-off atau pemutusan supply bahan bakar, yaitu ECU menghentikan pengiriman injection signal untuk sementara waktu ke injektor. Setelah putaran mesin menurun hingga mencapai putaran yang telah ditentukan awal atau predetermined, maka ECU kembali mengirimkan injection signal ke injektor.
Sekalipun putaran mesin masih tinggi, akan tetapi injeksi juga akan pulih kembali apabila pedal akselerator ditekan lagi. Kita telah menyaksikan fungsi EFI yang utama. Maka berakhirlah bagian 1 dari volume 1, presentasi video tentang Toyota Computer Controlled System. Dalam volume 2 presentasi video ini, kita akan berbicara tentang ESA, ISC, TVIS, dan diagnostik, serta failsafe dan backup function.